Oke teman-teman, kita sudah masuk ke modul yang kelima. Setelah membahas proses, treat, penjadwalan CPU, sinkronisasi, dan deadlock pada modul sebelumnya, kita masuk ke modul yang kelima yaitu manajemen memori. Memori itu merupakan salah satu sumber daya yang paling penting dalam sistem komputer. Karena apa? Setiap program yang dijalankan itu harus menempati ruang di memori utama atau RAM. Bayangin, kalau beberapa aplikasi seperti browser, Microsoft Word, pemutar musik, dan aplikasi lainnya berjalan secara bersamaan. Tanpa pengelolaan yang baik, aplikasi-aplikasi tersebut dapat saling bertabrakan dalam menggunakan memori. Oleh karena itu, sistem operasi bertanggung jawab mengatur alokasi memori, melindungi ruang memori antar proses, serta memastikan penggunaan memori berjalan secara efisien. Jadi, di modul ini kita akan mempelajari bagaimana sistem operasi menerjemahkan alamat memori, mengelola ruang penyimpanan sementara, serta menangani kondisi ketika kebutuhan memori melebihi kapasitas RAM yang tersedia. Selanjutnya ada logical address, physical address, dan MMU. Jadi konsep pertama yang bakal saya jelaskan yaitu logical address, yang merupakan alamat yang dihasilkan oleh CPU ketika suatu program dijalankan. Alamat ini sifatnya itu virtual, karena belum menunjukkan lokasi sebenarnya di dalam RAM. Contohnya, ketika sebuah program meminta data pada alamat tertentu, CPU hanya mengetahui alamat logis tersebut. Agar data dapat ditemukan, alamat logis ini harus diterjemahkan menjadi alamat fisik yang benar-benar ada di memori utama. Proses penerjemahan ini dilakukan oleh komponen perangkat keras yang disebut Memory Management Unit atau MMU. Fungsinya sebagai penerjemah antara dunia program dan memori fisik. Dengan adanya MMU, setiap proses dapat merasa seolah-olah memiliki ruang memorinya sendiri tanpa harus mengetahui lokasi fisik yang sebenarnya. Dan akhirnya sampai ke physical address, yaitu lokasi sebenarnya di RAM. Jadi mekanisme ini tuh juga meningkatkan keamanan karena proses tidak dapat sembarangan mengakses memori milik proses lain. Berikutnya adalah swapping dan fragmentasi. Nah, swapping merupakan teknik yang digunakan ketika jumlah proses yang ingin berjalan lebih besar dibandingkan kapasitas RAM yang tersedia. Dalam kondisi tersebut, sistem operasi dapat memindahkan sementara sebagian proses dari RAM ke media penyimpanan sekunder, seperti hard disk atau SSD. Ketika proses tersebut dibutuhkan kembali, sistem operasi akan memuatnya kembali ke dalam RAM. Teknik ini memungkinkan lebih banyak program berjalan secara bersamaan, walaupun memori terbatas. Namun, swapping ini memiliki kelemahan. Karena kecepatan akses disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM, proses pemindahan data dapat menyebabkan penurunan performa sistem. Oleh karena itu, sistem operasi modern berusaha meminimalkan aktivitas swiping yang berlebihan agar komputer tetap responsif. Sebelum memasuki fragmentasi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang alokasi ontigu. Salah satu metode awal dalam manajemen memori adalah alokasi kontigu atau contiguous allocation. Pada metode ini, tiap proses ditempatkan pada blok memori yang berurutan. Terdapat dua pendekatan utama yaitu fixed partition dan variable partition. Fixed partition itu membagi memori menjadi beberapa bagian dengan ukuran tetap, sedangkan variable partition memuat ukuran partisi sesuai dengan kebutuhan proses. Walaupun sederhana, metode ini tuh memiliki masalah yang disebut fragmentasi. Nah, fragmentasi ini itu tuh ada dua, ada internal dan eksternal. Fragmentasi internal terjadi ketika ruang dalam partisi tidak digunakan secara maksimal. Contohnya, jika sebuah partisi berukuran 100 MB tapi proses cuma butuh 70 MB, maka terdapat 30 MB ruang yang terbuang. Sedangkan fragmentasi eksternal itu tuh terjadi ketika ruang kosong tersebar di berbagai lokasi memori sehingga sulit digunakan untuk proses baru yang membutuhkan blok besar. Permasalahan fragmentasi inilah yang kemudian mendorong munculnya teknik manajemen memori yang lebih modern. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi pegging. Jadi, untuk mengatasi masalah fragmentasi eksternal tadi, sistem operasi menggunakan suatu teknik yang bernama pegging. Pada pegging, memori dibagi menjadi unit-unit kecil berukuran sama yang disebut page dan frame. Program tidak harus ditempatkan secara berurutan sehingga penggunaan memori menjadi lebih fleksibel. Dengan teknik ini, fragmentasi eksternal itu dapat dihilangkan meskipun mungkin masih terjadi fragmentasi internal dalam jumlah kecil. Untuk visualisasi pegging sendiri, kalian bisa lihat contohnya di slide ini. Selain pegging,
Ada juga namanya teknik segmentasi atau segmentation. Jika pegging membagi memori berdasarkan ukuran yang sama, segmentation membagi program berdasarkan fungsi logisnya. Misalnya, terdapat segmen kode program, segmen data, dan segmen stack. Pendekatan ini tuh lebih dekat dengan cara programmer memandang struktur sebuah program. Pada sistem modern, penggunaan pegging menghasilkan page table yang sangat besar. Untuk mengurangi kebutuhan memori, digunakan multi-level page table yang membagi tabel halaman menjadi beberapa tingkat. Dengan cara ini, sistem operasi dapat mengelola memori dalam jumlah besar secara lebih efisien. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke demo kedua, yaitu monitoring page fault. Sebelum itu, saya mau jelaskan sedikit dulu nih mengenai daemon paging dan page fault. Konsep yang akan saya jelasin ini mengenai daemon paging. Jadi di teknik ini, halaman memori itu tidak langsung dimuat seluruhnya ke RAM ketika program dijalankan. Sistem operasi hanya memuat halaman yang benar-benar dibutuhkan. Pendekatan ini membuat penggunaan memori menjadi lebih hemat dan efisien. Namun, ada kondisi ketika suatu proses membutuhkan halaman yang belum tersedia di RAM. Ketika hal tersebut ini terjadi, sistem operasi akan menghasilkan page fault. Jadi, page fault itu bukan kesalahan fatal, melainkan sinyal bahwa halaman yang diperlukan harus diambil terlebih dahulu dari media penyimpanan. Sistem operasi akan menghentikan sementara proses, mengambil halaman yang dibutuhkan, memuatnya ke memori, lalu melanjutkan kembali eksekusi program. Jika page fault terjadi terlalu sering, performa komputer ini dapat menurun karena CPU harus menunggu proses akses disk yang relatif lambat. Oleh karena itu, sistem operasi berusaha mengelola memori seefisien mungkin agar jumlah page fault tetap rendah. Oke teman-teman, tanpa lebih banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai prakteknya. Pertama, teman-teman bisa tekan tombol Windows dan R, kemudian mengetik perintah perfmon. Habis itu di run aja. Setelah performance monitor terbuka, saya memilih menu performance monitor dan menambahkan counter dari kategori memori, yaitu page fault per second. Grafik yang muncul menunjukkan jumlah page fault yang terjadi setiap detik pada sistem. Ketika saya membuka beberapa aplikasi atau tab browser secara bersamaan, aktivitas memori meningkat dan nilai page fault dapat berubah. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa konsep yang dipelajari dalam teori benar-benar terjadi pada sistem operasi yang kita gunakan sehari-hari. Dengan memantau page fault, administrator dapat mengevaluasi apakah sistem memiliki kapasitas memori yang memadai atau memerlukan optimasi lebih lanjut. Oke teman-teman, kita kembali ke modul ke-6. Di sini kita akan membahas mengenai memori sekunder dan I/O. Setelah mempelajari manajemen memori, kita beralih ke memori sekunder dan sistem input-output atau disingkat menjadi I/O. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data secara permanen, misalnya pada hard disk dan SSD. Sedangkan perangkat I/O digunakan untuk memasukkan maupun menampilkan data, seperti keyboard, mouse, printer, dan media penyimpanan. Sistem operasi bertugas mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut dengan komputer agar proses pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada disk scheduling. Ketika banyak permintaan akses disk terjadi secara bersamaan, sistem operasi harus menentukan urutan pelayanan yang paling efisien. Oleh karena itu, digunakan algoritma disk scheduling. FCFS melayani sesuai urutan kedatangan. SSTF memilih permintaan yang paling dekat dengan posisi head saat ini, sedangkan scan, look, syscan, dan clook merupakan pengembangan yang bertujuan mengurangi pergerakan head disk agar akses data menjadi lebih cepat. Tujuan utama seluruh algoritma ini adalah meningkatkan efisiensi akses pada media penyimpanan. Berikutnya yaitu swap space. Swap space merupakan ruang penyimpanan yang digunakan sebagai memori virtual ketika RAM tidak mencukupi. Pada Windows, swap space diimplementasikan melalui file yang bernama page file SYS, sedangkan pada Linux dapat menggunakan swap partition atau swap file. Dengan adanya swap space, sistem dapat tetap menjalankan program meskipun penggunaan RAM sedang tinggi. Selanjutnya ada DMA dan PIO. Dalam proses transfer data terdapat dua metode utama, yaitu PIO dan DMA. Pada PIO atau Programmed Input Output, CPU memindahkan data secara langsung sehingga keterlibatan CPU cukup besar. Sedangkan pada DMA atau Direct Memory Access, proses transfer dilakukan oleh DMA controller tanpa membebani CPU secara terus-menerus. Karena lebih efisien, DMA lebih banyak digunakan pada sistem komputer modern. Berikutnya kita akan membahas mengenai buffering, caching,
dan spooling. Buffering merupakan penyimpanan data sementara selama proses transfer berlangsung. Caching digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga proses akses berikutnya menjadi lebih cepat. Sedangkan spooling digunakan untuk mengatur antrian pekerjaan, misalnya pada printer yang menerima beberapa dokumen sekaligus. Ketiga teknik ini membantu meningkatkan efisiensi sistem operasi dalam mengelola data. Akhirnya kita masuk ke modul yang ketujuh nih teman-teman, yaitu sistem berkas atau file system. File system atau sistem berkas merupakan komponen yang mengatur bagaimana data disimpan, diorganisasi, dan diakses pada media penyimpanan. Tanpa file system, pengguna akan kesulitan menemukan dan mengelola data yang tersimpan di dalam komputer. Lanjut, atribut dan operasi berkas. Setiap berkas memiliki atribut yang menjelaskan identitasnya. Contohnya, nama file, tipe file, ukuran file, lokasi penyimpanan, dan proteksi atau hak akses. Selain atribut, sistem operasi juga menyediakan berbagai operasi dasar seperti create untuk membuat file, read untuk membaca file, write untuk menulis data, dan delete untuk menghapus file. Operasi-operasi ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh user atau pengguna sehari-hari. Kemudian ada struktur directory. Untuk mengorganisasi file itu menggunakan struktur directory. Terdapat beberapa bentuk struktur directory yaitu single level, two level, tree struktur, dan acrylic graph. Dari berbagai struktur tersebut, tree struktur merupakan yang paling umum digunakan pada sistem operasi modern karena memungkinkan pengguna membuat folder dan subfolder secara teratur. Contohnya dapat kita lihat pada File Explorer di Windows. Berikutnya yaitu metode alokasi. Sistem operasi juga harus menentukan bagaimana file ditempatkan pada media penyimpanan. Adapun metode-metodenya antara lain yang pertama yaitu contiguous allocation, menyimpan data secara berurutan sehingga aksesnya cepat tetapi rentan terhadap fragmentasi. Yang kedua yaitu linked allocation, menghubungkan blok-blok data menggunakan pointer sehingga lebih fleksibel. Sedangkan indexed allocation menggunakan blok index yang menyimpan alamat seluruh blok data sehingga mendukung akses acak secara lebih efisien. Masing-masing metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan sistem. Lanjut, Free Space Management. Selain menyimpan file, sistem operasi juga harus mengetahui bagaimana dari media penyimpanan yang masih kosong. Untuk itu digunakan teknik Free Space Management. Metode yang umum digunakan adalah bitmap, linked list, grouping, dan counting. Dengan pengelolaan ruang kosong yang baik, penyimpanan dapat digunakan secara lebih efisien. Sekarang kita masuk ke demo yang ketiga, yaitu Access Control List atau disingkat dengan ACL. Berikutnya, saya bakal tunjukkan implementasi konsep keamanan pada Windows melalui Access Control List atau ACL. Saya akan memilih sebuah folder, kemudian klik kanan, dan pilih Properties. Setelah itu, saya buka tab Security. Pada bagian ini terlihat daftar pengguna beserta hak akses yang dimiliki terhadap folder tersebut. Hak akses tersebut dapat berupa read, write, modify, maupun full control. Melalui menu ini, administrator dapat mengatur siapa saja yang diizinkan atau dibatasi untuk mengakses suatu file atau folder. Demonstrasi ini tuh nunjukin penerapan konsep hak akses yang akan kita bahas pada modul keamanan di sistem operasi. Nah, teman-teman tadi sudah dibahas sedikit dan kita akhirnya masuk ke modul ke-8 atau terakhir yang akan membahas mengenai keamanan sistem operasi. Tujuan utama dari keamanan itu sendiri adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk memastikan sistem tetap aman dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Selanjutnya, domain proteksi dan akses matriks. Salah satu prinsip keamanan yang penting adalah least privilege. Prinsip ini menyatakan bahwa pengguna hanya diberikan hak akses sesuai kebutuhan pekerjaannya. Untuk mengatur hak akses tersebut digunakan konsep akses matriks. Akses matriks terdiri dari domain, objek, dan access right. Dalam implementasinya, konsep ini diwujudkan melalui Access Control List atau ACL serta Capability List yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap sumber daya sistem. Selanjutnya, kita membahas mengenai autentikasi dan OTP. Untuk memastikan pengguna yang masuk adalah pengguna yang sah, sistem operasi menggunakan mekanisme autentikasi. Autentikasi dapat dilakukan menggunakan password, token, maupun biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Selain itu, terdapat OTP atau one-time password yang hanya berlaku untuk satu kali penggunaan, sehingga dapat meningkatkan keamanan akun dan transaksi.
Selanjutnya ada enkripsi dan malware. Enkripsi digunakan untuk melindungi data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai. Terdapat dua jenis utama enkripsi, yaitu symmetric dan asymmetric encryption. Selain itu, sistem operasi juga harus menghadapi ancaman malware. Malware yang umum adalah virus, worm, dan trojan. Virus menempel pada program lain. Worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan, sedangkan Trojan menyamar sebagai aplikasi yang terlihat aman, tetapi sebenarnya berbahaya. Oke teman-teman, itu dia materi-materi yang telah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke kuis 2 dan studi kasus Windows. Sebelum mengakhiri video ini, saya memiliki dua pertanyaan singkat nih. Pertanyaan pertama, apa fungsi MMU? Jawabannya adalah menerjemahkan logical address menjadi physical address. Pertanyaan kedua, apa perbedaan virus dan worm? Jawabannya, virus membutuhkan program lain untuk aktif, sedangkan worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Oke, sebagai studi kasus kita dapat melihat implementasi konsep sistem operasi pada Windows. Task Manager digunakan untuk manajemen proses. Page file SYS digunakan sebagai virtual memory, NTFS digunakan sebagai file system, ACL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna, sedangkan Windows Security digunakan untuk membantu menjaga keamanan sistem. Beberapa studi kasus ini sudah kita demonstrasikan langsung tadinya. Sebagai kesimpulan, sistem operasi berperan sebagai pengelola seluruh sumber daya komputer. Sistem operasi mengatur proses memori, perangkat input-output, sistem berkas, hingga keamanan. Seluruh konsep yang telah dipelajari saling berhubungan dan dapat ditemukan implementasinya secara langsung pada sistem operasi Windows yang digunakan sehari-hari. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat lebih memahami cara kerja komputer secara menyeluruh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai video ini berakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.